Setelah terus-menerus digedor oleh para zombie, pintu akhirnya rusak dan zombie menyerbu masuk. Hirano menggunakan pistol paku yang telah dimodifikasi untuk menembaki para zombie. Setelah sekawanan zombie berhasil dipukul mundur, mereka segera keluar dari ruangan. Virus zombie tiba-tiba menyebar di sekolah. Dua orang sahabat ini telah berjanji untuk selalu bersama selamanya. Mereka terus berpegangan tangan. Namun ketika salah satu dari mereka tertangkap oleh zombie, sahabatnya itu malah menendangnya. Sementara itu, Komuro bolos di jam pelajaran untuk merenung di atap sekolah, karena galau memikirkan cintanya yang tak terbalas. Tiba-tiba, seseorang yang mencurigakan menggedor gerbang sekolah. Para guru datang dan memperingatkan untuk tenang, namun orang itu malah diam seperti patung. Seorang guru meraih kerah baju orang tersebut. Tiba-tiba, lengannya malah digigit, sehingga sang guru terjatuh di tanah. Para guru yang lain segera memeriksanya. Guru itu tampak tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba ia membuka matanya dan menangkap seorang guru yang cantik dan menggigit lehernya. Melihat hal ini, Komuro langsung punya firasat buruk dan segera kembali ke kelas. Ia menajat jawab gebetannya untuk segera kabur. Namun karena kelakuannya itu, Rei justru menganggap dia sudah tidak waras. Tak disangka, Komuro menampar Rei dan membentaknya agar segera lari. Ia mematahkan gagang pel dan mengubahnya menjadi senjata. Tiba-tiba, pengumuman mengabarkan bahwa telah terjadi tindak kejahatan di sekolah dan memerintahkan semua siswa untuk segera dievakuasi. Kemudian juga terdengar teriakan-teriakan di corong speaker. Semuanya langsung panik. Para siswa berebutan lari ke arah pintu. Sementara itu, Komuro dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke atap agar tidak terinjak-injak. Tapi sayangnya, mereka dihadang oleh zombie. Rei sangat ketakutan sehingga terus mundur. Untungnya Inho berteriak menyemangatinya, sehingga dia berani menggunakan tongkat yang telah diruntingkan ujungnya dan menusukkannya langsung ke jantung zombie itu. Mereka sempat merasa lega, namun tidak menyangka bahwa zombie masih bisa menyerang lagi. Dalam kebingungan, Rei terpojok sendirian. Inho yang melihatnya segera menarik zombie itu menjauh. Namun yang tidak terduga adalah kepala si zombie berputar 180 derajat dan menggigit lengannya. Rei berusaha membantunya, namun dia tetap tidak bisa menarik zombie menjauh. Rei berteriak putus asa meminta bantuan Komuro, dan dengan tongkat persebaya, Komuro menghancurkan kepala zombie itu. Satu zombie berhasil dilumpuhkan. Mereka juga belajar bahwa zombie hanya bisa dilumpuhkan dengan menghancurkan kepalanya. Akhirnya mereka bertiga sampai di atap gedung. Mereka melihat bahwa kota mereka sudah dalam keadaan kacau, bahkan lapangan sekolah telah dikuasai para zombie. Beberapa orang digigit hidup-hidup, sementara yang lainnya ada yang sampai mengalami gangguan mental dan terjun bebas dari gedung. Tak lama kemudian, sekumpulan zombie sudah naik ke atas. Mereka terpaksa berlari menuju observatorium. Mereka menggunakan meja dan kursi untuk memblokir tangga agar zombie di luar terhalang untuk sementara. Tiba-tiba Inho batuk darah dan berubah menjadi zombie. Saat dia bangkit dan mendekati mereka, Komuro merangkul Rei, dan dengan tongkat baseballnya ia membunuh zombie Inho tanpa ampun. Namun setelah itu, Rei malah menyalahkan Komuro. Ia menuduhnya telah membunuh Inho karena cemburu. Mendengar ini, hati Komuro sangat terluka. Dia memutuskan untuk pergi dan melawan kawanan zombie seorang diri. Namun tiba-tiba, Rei memeluk lengannya sambil menangis dan mengatakan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya tidak serius dan memohon padanya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Setelah beberapa saat, Rei memutuskan untuk menelepon ayahnya yang merupakan seorang polisi untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah menunggu lama, akhirnya teleponnya diangkat. Namun terdengar suara-suara tembakan dari telepon. Akhirnya suara ayahnya terdengar. Dia mengatakan bahwa seluruh kota telah jatuh ke dalam kekacauan dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun sebelum dia menyelesaikan pembicaraannya, sinyal telepon terputus. Di saat mereka kebingungan, sekawanan besar zombie semakin mendekati mereka. Semakin lama terjebak di observatorium, jumlah zombie yang mengepung semakin bertambah. Barikade meja dan kursi yang menutupi tangga tidak bisa bertahan lagi. Jika mereka tidak segera melarikan diri, kematian sudah pasti di depan mata. Komuro segera mengeluarkan selang pemadam api dan meminta Rei untuk menyalakan saklar. Dalam sekejap, semburan air yang kuat dilepaskan. Setelah terkena semburan air bertekanan tinggi, para zombie berhasil dibuat kocar-kacir. Namun untuk melarikan diri dari sekolah, mereka harus berhasil melewati koridor yang dipenuhi zombie. Mereka kemudian memutuskan untuk lebih dulu mencari teman lainnya yang selamat, kemudian bersama-sama meloloskan diri. Sementara itu di klinik sekolah, sekawanan zombie menerobos kaca, menyerang seorang siswa dan seorang perawat.
Siswa malang itu langsung dikeroyok dan digigit oleh zombie. Di saat-saat terakhirnya, dia sempat menyuruh si perawat untuk melarikan diri. Namun dia terlalu takut sehingga cuma bisa diam saat zombie mendekat. Di saat genting ini, seorang siswi dengan pedang kayu muncul dan dengan cepat membantai zombie-zombie tersebut. Gadis berambut ungu ini bernama Saeko, kapten klub kendo sekolah. Dia lalu mendekati siswa yang terluka, dan atas permintaan terakhirnya, Saeko membunuhnya. Tapi setelah itu, zombie-zombie lain berdatangan dari luar. Namun Saeko tidak takut dan malah tersenyum siap membantai. Dia menyingkirkan para zombie yang menghalangi jalan mereka, lalu menuju ke ruang guru. Setiap kali ada zombie menyerang, Saeko bisa dengan mudah menyingkirkannya dengan satu serangan. Sementara itu di lantai atas, Hirano dan saya berhasil menuju ke ruang peralatan. Sebagai seorang penggemar militer, Hirano tertarik pada pistol paku di meja. Namun saat itu, makin banyak zombie yang mengepung di luar pintu. Saya mendesak Hirano untuk segera mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Tetapi Hirano terus memperhatikan pistol paku itu dan tidak mempedulikan saya. Namun setelah itu, ia dengan cepat memodifikasi pistol paku dengan cekatan. Setelah terus-menerus digedor oleh para zombie, pintu akhirnya rusak dan zombie menyerbu masuk. Hirano menggunakan pistol paku yang telah dimodifikasi untuk menembaki para zombie. Setelah sekawanan zombie berhasil dipukul mundur, mereka segera keluar dari ruangan. Saya kemudian mengetes zombie dengan melempar handuk ke dekat mereka, dan akhirnya menyimpulkan bahwa zombie sangat sensitif terhadap suara. Mereka kekurangan indera penglihatan dan penciuman. Namun saat mereka sedang fokus mengamati, zombie-zombie yang lebih banyak datang dan mengepung. Dalam situasi gawat itu, pistol Hirano malah kehabisan peluru. Saat zombie semakin mendekat, saya terpaksa melemparkan benda-benda di dekatnya untuk menghalau zombie. Sayangnya hal itu tidak bisa menghentikan zombie. Ketika Komuro dan yang lainnya tiba, saya sedang mengebor salah satu zombie. Akhirnya semua orang menggunakan senjata masing-masing dan memukul balik para zombie. Semua zombie berhasil dilumpuhkan. Saya ketakutan dan jatuh ke lantai. Dia melihat dirinya yang berlumuran darah. Saya yang tadinya angkuh berubah jadi rapuh dan akhirnya menangis. Mereka tiba di kantor dan dari siaran TV, mereka sadar bahwa dunia saat ini sudah dikuasai zombie. Situasi saat ini sudah sangat genting dan mereka tidak boleh ceroboh. Setelah berdiskusi bersama, solusi yang paling masuk akal adalah mencari kendaraan besar dan tancap gas sambil melindas kawanan zombie. Untungnya di kantor ada sebuah kunci untuk kendaraan bus. Mereka hanya perlu berhasil melewati kerumunan zombie yang padat. Ketika pintu dibuka, mereka bekerja sama dan segera berlari menuju tempat parkir. Tiba-tiba terdengar teriakan, ada sekelompok siswa yang dikepung zombie di tangga. Mereka kalah jumlah, tapi untungnya Komuro dan kawan-kawan tiba dan menyelamatkan mereka. Setelah keadaan aman, Komuro mengajak mereka untuk melarikan diri bersama. Namun masalahnya, jumlah zombie di sana sangatlah banyak. Jika mereka menerobos asal-asalan, mereka pasti dilumat habis. Tetapi jika mereka bisa memancing perhatian semua zombie dengan suara, mereka bisa keluar dengan selamat dari gerbang. Tapi seseorang harus berani mengambil risiko untuk keluar dan membunyikan suara. Akhirnya Komuro lah yang bersedia melakukan tugas mulia itu dan perlahan-lahan dia berjalan menuju kawanan zombie. Akankah Komuro berhasil melaksanakan tugasnya? Dan akankah mereka semua bisa lolos dan keluar dari kepungan para zombie? Nantikan sambungan ceritanya di video berikutnya ya.